warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tia Amanda. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita akan memahami terlebih dahulu nih mengenai pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Kita akan membahas satu persatu teman-teman, supaya teman-teman mudah memahami mengenai pengertian tersebut. Jadi, yang pertama itu pengertian pendidik. Nah, pendidik ini adalah tenaga profesional yang bertugas secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, pendidik ini tidak hanya mengajar materi pembelajaran teman-teman, tetapi juga merencanakan pembelajaran, menyusun perangkat ajar, menilai hasil belajar, membimbing siswa, serta membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Contohnya itu adalah guru dan dosen teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian tenaga kependidikan. Jadi, tenaga kependidikan ini adalah tenaga yang membantu terselenggaranya pendidikan agar berjalan dengan lancar. Mereka ini tidak hanya mengajar di kelas, tetapi berperan dalam bidang administrasi pengelolaan dan pelayanan pendidikan. Contohnya nih seperti kepala sekolah, staf tata usaha, pustakawan, laboran, bendahara, hingga petugas kebersihan sekolah, teman-teman. Nah, keduanya ini tuh saling melengkapi. Tanpa guru tidak ada proses pembelajaran, dan tanpa tenaga kependidikan, kegiatan sekolah tidak akan berjalan tertib dan terorganisir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, jadi pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah ini memiliki tenaga yang cukup, kompeten, dan profesional. Sekolah harus mampu mengatur jumlah guru sesuai kebutuhan siswa, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga. Dan selanjutnya itu tujuan ini juga tuh meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan dan pelatihan. Jika tenaga pendidik terus berkembang, maka kualitas pembelajaran ini juga akan meningkat. Pengelolaan yang baik juga bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang disiplin, harmonis, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai secara maksimal. Dan di sini juga ada beberapa tahap-tahap pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, teman-teman, yaitu dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di mana perencanaan ini untuk menganalisis kebutuhan tenaga berdasarkan jumlah siswa, jumlah mata pelajaran, dan beban kerja. Nah, perencanaan ini penting agar tidak terjadi ketidaksinambungan tenaga. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen dan seleksi. Nah, di mana proses mencari dan memilih tenaga yang memenuhi syarat kependidikan, kompetensi, dan kualifikasi. Proses ini tuh harus dilakukan secara objektif dan transparan. Yang ketiga itu mengenai penempatan, yaitu menugaskan tenaga sesuai bidang keahlian dan latar belakang kependidikannya. Yang dimana penempatan ini akan membuat pekerjaan ini lebih efektif. Dan yang keempat itu mengenai pembinaan dan pengembangan, yaitu untuk upaya meningkatkan kemampuan tenaga melalui pelatihan, seminar, workshop, atau pendidikan lanjutan. Nah, hal ini tuh penting karena dunia pendidikan terus berkembang. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima itu mengenai penilaian kinerja, yaitu proses evaluasi untuk melihat sejauh mana si tenaga menjalankan tugasnya, dan penilaian ini tuh bisa menjadi dasar pemberian penghargaan atau perbaikan kinerja. Yang terakhir adalah pemberhentian atau pensiun yang dilakukan sesuai aturan apabila tenaga sudah mencapai batas usia atau tidak lagi memenuhi syarat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi utama, teman-teman. Nah, kita akan membahas satu persatu agar teman-teman mudah memahami setiap kompetensinya. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang berarti guru ini mampu memahami karakter siswa, menyusun rencana pembelajaran, memilih metode yang tepat, serta melakukan evaluasi belajar secara efektif. Nah, yang kedua itu ada kompetensi profesional. Berarti guru ini harus menguasai materi pelajaran secara mendalam dan terus memperbarui pengetahuannya. Dan selanjutnya itu mengenai kompetensi kepribadian, itu ada kompetensi 3 yang berarti guru ini memiliki sikap yang baik, stabil, dewasa, jujur, dan menjadi teladan bagi siswa. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi sosial, yang berarti guru mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, keempat kompetensi ini harus dimiliki secara seimbang agar guru benar-benar profesional dalam menjalani tugasnya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab besar, teman-teman, dalam pengolahan tenaga kependidikan ini. Ia berperan sebagai manajer atau pengatur pembagian tugas dan administrasi sekolah. Ia juga berperan sebagai supervisor yang mengawasi dan membina kinerja guru. Selain itu, kepala sekolah juga bertindak sebagai pemimpin yang memberikan motivasi dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, kepala sekolah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan semua berjalan sesuai tujuan sekolah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam pengelolaan. Di dalam praktiknya ini, pengelolaan tenaga ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya jumlah guru di daerah tertentu nih misalnya, terus ketidaksesuaian kualifikasi, rendahnya motivasi kerja, serta keterbatasan anggaran. Nah, perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum juga menuntut tenaga pendidik untuk terus beradaptasi. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu proses yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan tenaga. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan tenaga yang profesional, disiplin, dan kompeten. Nah, pada akhirnya kualitas tenaga pendidikan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mudah memahami materi yang telah saya katakan dari awal hingga akhir. Nah, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.